Kenapa kita percaya kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan? Karena Alkitab itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Alkitab itu adalah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, terus dituliskan di dalam Alkitab, berisi tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Maka kita sebagai orang Kristen percaya, teman-teman, ya, kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan. Segala sesuatu yang diilhamkan bermanfaat bagi kita. Jelas. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi jelas kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, berisi tentang ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita melalui murid-muridnya. Teman-teman, jelas datanya di dalam Alkitab. Alkitab itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit terus jadi sebuah kitab, ya, enggak. Alkitab itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit terus jadi sebuah kitab, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita udah jelaskan kenapa kita percaya kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan. Ya, terkait dengan pertanyaan saya kemarin kepada Bang Faruk Sianipar yang sampai detik ini itu belum dijawab-jawab ya teman-teman ya. Jawab sama Faruk Sianipar, tolong tunjukkan saya di dalam surat Al-Kahfi cerita 7 orang yang tertidur di dalam goa. Itu cerita berasal dari mana? Dan apa manfaat dari cerita itu? Apa ajaran yang mau diajarkan dari cerita itu? Tentang 7 orang yang tertidur di dalam goa. Itu. Nanti tolong Bang Faruk jelaskan menggunakan data dan dalil. Teman-teman Kristen kencangin dulu tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman, karena kita baru live ini ya. Akun kita baru live, teman-teman dibantu dulu, dikencangin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang. Ya, saya tegaskan lagi, Alkitab itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit terus jadi sebuah kitab, enggak. Ya, jadi Alkitab itu berisi ajaran. Nih poinnya nih, ingat nih ya, berisi ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang mengajarkan di situ? Itu adalah Tuhan Yesus. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, itu yang kita ikuti sampai detik ini ya teman-teman ya, dan itu dituliskan di dalam Alkitab. Makanya orang Kristen percaya kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan. Seperti itu teman-teman semua. Ya, buat teman-teman kencengin dulu tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang dulu biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman Kristen yang baru bergabung. Selamat bergabung, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masih ada waktu 1 menit ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan kepada Bang Faruk Sianipar. Dan aku minta gini, kalau memang ini kita waktunya 1 jam atau sampai dengan nanti Bang Faruk mau beribadah ya, sampai waktu asar, biarkan diberikan kesempatan. Jangan memotong statement, jangan mengambil kesimpulan kalau ini udah selesai, diskusi ini udah selesai. Jangan ya, jangan. Itu selesaikan waktunya sesuai kesepakatan kita. Jadi biar sama-sama enak diskusinya ya, biar diskusinya sama-sama enak. Seperti itu Bang Faruk Sianipar. Buat teman-teman Kristen diposting-posting ulang dulu teman-teman, di-share-share ulang biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat ya. Oke, sebentar lagi aku rasa cukup ya. Itu karena aku belum siap-siap juga ini. Sebentar teman-teman, 5 detik lagi ya kita berikan kepada Bang Faruk Sianipar teman-teman. Ayo silakan Bang Faruk. Tanding ulangnya belum muncul. Oke. Nggak nih Dinda ya, langsung saya jawab pertanyaanmu pakai data. Kau katakan tadi kisah dalam surah Al-Kahfi tentang pemuda yang ada di dalam gua yang mereka tertidur.
Itu berasal dari siapa kisah itu? Yang menceritakan Allah. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang aku kasih datanya kemarin. Di situ kan dikatakan Allah, kalau kau ragu, kalau kau nggak percaya, Al-Quran ini, namanya Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Gitu loh. Kalau kau nggak percaya datangnya daripada Allah, buatlah satu surah semisal Al-Quran, kata Allah. Proses turunnya Al-Quran itu bagaimana? Melalui Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Asy-Syura ayat 192 sampai 194. Pembelajaran apa yang bisa didapatkan di situ? Ya, pembelajaran apa yang bisa didapatkan di situ? Begitulah pertolongan Allah kepada orang-orang yang berusaha bertakwa kepadanya di bawah tekanan dari orang-orang yang berupaya untuk mengalihkan dia atau menyesatkannya. Allah menunjukkan mukjizatnya gitu loh. Di mana pemuda itu dibiarkan dia tertidur selama 308 tahun. Gitu loh. Tapi mereka tidak meninggal, bahkan jasad mereka tetap utuh. Mereka tidak mengalami ketuaan. Gitu loh. Apa runutannya kan udah kejelaskan Ki. Quran itu datangnya dari Allah. Al-Baqarah 23. Ya kan? Dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. As-Surah 192 sampai 194. Kalau Bibel kau firman Tuhan, Tuhannya siapa? Itu yang ditanya, Tuhannya siapa? Diturunkannya kepada siapa firman itu? Proses turunnya firman itu seperti apa? Pakai perantara atau langsung gitu loh. Kenapa saya tanyakan itu? Nih, kalau dikatakan ini wahyu dari redaksi dia berantakan, Dinda. Kalau kau katakan firman Tuhan, nih. Kitab Kejadian 2 nomor 18. Gitu loh. Kalaulah memang Bible ini, perhatikan narasinya ya. Kalaulah Bible ini adalah firman Tuhan, masa Tuhan berfirman begini? Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan Allah yang mana lagi yang dimaksud oleh Tuhan Allah yang sedang berkata kepada Musa? Kan firman Tuhan artikan perkataan Tuhan nih. Tuhan berkata nih kepada Musa nih. Tuhan Allah berfirman kata dia. Kan Tuhan yang berkata. Masa Tuhan berkata tentang Tuhan yang lain? Redaksinya ini kalau firman itu ya kalau dituliskan dalam bentuk redaksinya berantakan. Seharusnya kan kalau memang di firman Tuhan redaksinya gini, aku berfirman. Tidak baik begitu. Harusnya gunakan diksinya aku, bukan Tuhan Allah berfirman. Sama dengan ketika aku berbicara kepadamu, Dinda, ya, Faruk berkata. Faruk yang mana yang dimaksud oleh si Faruk? Itu harus kau jelaskan kalau memang firman gitu loh. Terus kalau kau katakan Bible itu buku pelajaran, ya berarti maaf cakap Ciki ya, derajatnya itu sama dengan buku IPS, buku biologi, matematika. Itu buku IPS, matematika, buku IPA itu kitab suci juga gitu, kitab suci. Karena semua buku itu adalah buku pelajaran. Tapi kita tidak ada ini gitu loh. Kalau memang Bible itu adalah firman Tuhan, Tuhan yang berfirman itu siapa? Dia berfirmannya kepada siapa? Proses firmannya itu seperti apa? Itu yang saya tanyakan, langsung atau melalui perantara? Datanya di mana? Ketika ditanya, kalau memang Bible firman Tuhan, Tuhannya siapa? Kau berikan data. Jadikanlah semua bangsa muridku. Gak nyambung loh Dinda, gak nyambung gitu loh. Atau kau jawab, aku dan Bapak adalah satu. Makanya kemarin aku bilang diskusinya udah selesai. Kau udah gak mampu lagi gitu loh membuktikan Bible kau itu firman Tuhan. Karena kau gak bisa menjelaskan kepada aku sebagaimana aku menjelaskan secara detail. Firman, kalau memang firman Tuhan, Tuhannya siapa? Difirmankan kepada siapa? Kan gitu. Proses firman itu seperti apa? Langsung atau melalui perantara? Itu ya pertanyaanku dari tahun 79. Oke, siap. Siap Abang ya.
Sebentar ya, silakan di mute. Oke teman-teman, ya berkali-kali gini teman-teman. Bang Faruk Sianipar memaksa Alkitab itu sama seperti Al-Quran. Ya, proses turunnya seperti apa, datangnya dari siapa, kepada siapa, melalui perantara siapa. Jangan kau paksakan kitab sucimu terhadap kitab suci saya. Jangan kau paksakan itu pola berpikirnya. Dari awal saya sudah katakan sama Bang Faruk Sianipar, Al-Quran itu, Alkitab itu, sorry ya, ini saya salah sebut. Alkitab itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit. Bukan kitab yang diwahyukan melalui perantara. Enggak. Ya, jadi Alkitab itu adalah kitab yang dituliskan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Yang berisi ajaran, bukan pelajaran. Ingat saya katakan tadi ajaran, bukan pelajaran. Ajaran yang diajarkan kepada kita. Ya. Nah, murid-muridnya ini dapat ajaran ini dari mana? Dari Tuhan Yesus. Di mana datanya? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Bukan jadikanlah semua bangsa muridku, itu ayat 19. Yang saya kutip ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu. Jadi jangan kau paksakan Bang Faruk. Nah, ketika Bang Faruk tadi mengatakan Tuhan Allah berfirman, dia protes, tidak ada yang salah dengan ayat itu. Coba ku tunjukkan sekarang ya. Ku tunjukkan sekarang di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-51. Quran surat 16 ayat yang ke-51. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Yang berfirman di sini adalah Allah, ya. Yang berfirman di sini adalah Allah. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya dialah. Kau menggunakan kata ganti orang. Yang berbicara siapa? Yang sedang berfirman kan adalah Allah. Kenapa di sini menggunakan kata dia? Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku, jadi ku lagi. Hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu nanti tolong Faruk jelaskan ini. Ya, terus pertanyaan saya kepada Bang Faruk, saya tidak bertanya kepada Bang Faruk ya tentang 7 orang yang tertidur di dalam goa itu. Saya tidak bertanya ini Al-Quran turunnya dari Allah, oke, nggak bertanya itu. Ya, yang saya tanya tentang 7 orang yang tertidur di dalam goa. Ini ajaran ini berasalnya dari mana? Ya, cerita ini dapatnya dari mana? Dan apa yang mau diajarkan di dalam surat Al-Kahfi ini ketika dia menjelaskan tentang 7 orang yang tertidur di dalam goa. Itu loh. Goa mana juga, tunjukkan saya lokasinya, di mana nih goanya nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bang Faruk tadi mengatakan, oke, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, itu yang disampaikan Bang Faruk Sianipar. Pertanyaan saya kepada Bang Faruk Sianipar, tunjukkan saya satu data di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad. Ingat, tunjukkan saya satu data secara eksplisit di mana Tuhanmu berfirman kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada Musa jelas ada. Ya, ini saya bawa nih datanya nih. Ini kan kepada Musa ini. Di dalam surat An-Nahl 51 nih ya teman-teman ya. Ini kalau kita cek ini berfirman kepada Musa nih. Allah berfirman. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Di sini Allah berfirman kepada Musa ada. Pertanyaan saya, di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad? Terus masalah surat Al-Kahfi, tolong dijawab ya. Saya tidak bertanya, cerita ini datangnya dari Allah. Enggak, saya tidak bertanya itu. Ya, jadi pahami pertanyaan orang Bang Faruk Sianipar. Teman-teman Kristen kencengin dulu tap-tap layarnya. Diposting-posting ulang lagi teman-teman, di-share-share ulang biar roomnya aman. Roomnya tidak gampang rungkat kayak malam tadi ya teman-teman ya. Akun kita ini kena pelanggaran kayak malam tadi guys. Itu silakan Bang Faruk Sianipar. Silakan dijawab.
Jadi begitu teman-teman ya, nggak berkembang diskusinya, jalan di tempat, nggak ngerti dia. Kita kasih penjelasan pun nggak ngerti dia coba. Pertanyaan dia pun nggak ingat dia pertanyaannya. Kan dia bertanya tadi kan, cerita dalam surah Al-Kahfi itu bersumber dari siapa? Dari Allah. Kan ku bilang, udah ku jawabnya tadi itu gitu loh. Tapi diulang-ulang lagi pertanyaannya. Dan aku nggak bilang Bible itu jatuh ke debuk dari langit loh, Ki. Enggak. Aku tanya kronologisnya kayak mana Tuhan kau tuh berfirman. Itu yang ku tanya kronologisnya loh. Lalu kau bawa di dalam surah An-Nahl, Allah berfirman kepada Musa. Adakah tertulis di situ Allah berfirman langsung kepada Musa? Kan nggak ada. Redaksi dalam surah An-Nahl tadi sama redaksinya dengan ayat yang kau tunjukkan sebelumnya tadi. Kalau di kami, di dalam redaksinya ada tertulis Allah berfirman, masuk akal. Karena apa? Wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW itu memakai perantara melalui Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman. Bukan Allah langsung yang berbicara. Kan dalam surah Asy-Syura 192 sampai 194 aku kasih samamu kronologisnya kan. Allah nggak bicara langsung kepada Nabi tapi melalui perantara. Karena melalui perantara maka ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Ada kata ganti orang kedua bersifat jamak, ada kata ganti orang ketiga yang bersifat jamak. Kau harus pahamin itu. Nah kalau Bible kau ini kan kau nggak kasih tahu nih turunnya kepada siapa firman itu. Makanya di dalam kitab Kejadian kutunjukkan tadi, kalau itu Tuhanmu langsung yang berfirman kepada si penerima firman, wajar. Gitu loh. Kan Tuhan yang berfirman nih kepada Musa misalkan. Tuhan Allah berfirman katanya kepada Musa, ini datanya nih tadi nih. Kan langsung kan firman itu berarti kan kepada Musa misalkan ini. Langsung Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan Allah berfirman. Berarti kan ini perkataan Tuhan kan? Tuhan berkata tentang Tuhan yang mana lagi? Kalau Tuhan kami dibawa oleh orang kedua, siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam melalui perantara Jibril. Malahan kau bertanya lagi, mana ayatnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW? Itu namanya bengak. Sama analoginya itu teman-teman begini. Aku buka apotik aku. Yang ada di tokoku ini obat-obatan. Udah, obat-obatan namanya apotik. Udah aku jelaskan ini. Di dalam tokoku obat-obatan. Datang si Oki, ada rokok nggak? Nggak ada rokok. Ih kan nggak ada rokok kan? Nggak ada rokok. Toko nggak ada jual rokok. Ya nggak gitu. Aku buka apotik, bukan kedai sampah. Orang-orang akan menganggap maaf Ki, kau yang bengak. Cari rokok di toko obat, di apotik. Nah, selanjutnya, kau tadi mengatakan nih ya, aku udah jawab semua di daya dengan data dan dalil. Ya, kau katakan ya, Bible kau tuh dituliskan oleh murid-murid. Murid-murid dapat informasi dari siapa? Kan muncul lagi pertanyaan, dari siapa? Contoh, kita buka dalam Markus 15 yang mengisahkan penangkapan dan juga pengadilan dan juga penyaliban terhadap diri Yesus. Berarti yang nulis Markus gitu. Dah, Markusnya kau dari mana? Lagi jalan-jalan gini Markus. Nah. Ih, ada penyaliban. Tulislah tulis ada penyaliban. Ih, ada penangkapan. Tulislah siapa ditangkap? Namanya ditangkap. Yesus. Oh, namanya Yesus yang ditangkap. Lalu dia diolok-olok. Tengok dulu, cek dulu. Ini lagi nulis dia, megang kertas dia, nulis. Cek dulu. Yesusnya udah meninggal belum? Oh, sudah meninggal. Berarti Ki, itu bukan firman Tuhan. Itu tulisan wartawan yang tidak punya legalitas. Kalau kau katakan tadi, jelas kau katakan tadi, kau sudah akui ya, apa yang tertulis dalam Bible itu adalah tulisan dari murid. Berarti Bible kau bukan firman Tuhan. Udah selesai diskusinya, makanya aku bilang diskusinya udah selesai. Bahkan bibirmu sendiri, lidahmu sendiri gak berani mengatakan ketika aku tanya, jika memang firman Tuhan, Tuhannya siapa?
Dari tahun 79 ku tanya, Tuhannya siapa yang berfirman di Bibelmu? Tuhannya siapa? Oke, teman-teman, siap. Ya, silakan. Ada penganiban. Oke, silakan diterima, Bang Baruk. Ya, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Ketika dia memaksakan cara turunnya Al-Quran dipaksakan kepada Alkitab. Makanya aku katakan, kau yang bengak. Ya, jelas teman-teman, si Faruk lagi bengak. Sudah kukatakan, Alkitab kami Faruk berbeda dengan kitab sucimu. Jangan kau sama-samakan. Firman itu diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Makanya aku bilang, kalau kau sama-samakan dari tadi, itu tidak sama. Faruk lagi bengak karena menyamakan. Faruk, ku jelaskan pelan-pelan ya Faruk ya. Ku jelaskan pelan-pelan ya sama Faruk Sianipar. Alkitab itu adalah firman Tuhan, berisi ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Siapa yang mengajarkan di sini? Oki tidak berani menyebutkan nama Tuhannya. Berisi ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Di mana datanya? Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya ini dituliskan di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk diajarkan kepada kami yang percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berulang kali ku sampaikan sama Faruk, jangan kau sama-samakan Alkitab saya dengan Quranmu. Ketika Faruk ingin memaksakan Alkitab itu sama dengan Quran, Faruk lagi bengak. Itu loh. Astaga naga, berulang kali Bang Oki udah sampaikan. Itu. Terus pertanyaan saya teman-teman, Bang Faruk, di mana datanya kalau Allah Bang Faruk berfirman kepada Nabi Muhammad? Oki, karena kan gini Oki, Al-Quran itu kan adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Makanya ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Ini kata Faruk. Yang saya tanya Faruk, di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad? Itu aja. Di dalam An-Nahl 51 jelas dikatakan, ya, Allahmu di situ berfirman kepada Musa. Ada An-Nahl 51. Yang saya tanya, di manalah Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad? Itu. Nah, terus tentang cerita 7 orang yang tertidur di dalam goa. Faruk, yang saya tanya, oke, Al-Quran ini adalah firman Allah, berarti yang menceritakannya adalah Allah. Tunjukkan saya, itu goanya goa di mana? Terus apa maksud tujuan cerita 7 orang yang tertidur di dalam goa ini? Untuk apa? Aduh, kau malah putar sana, putar sini. Tunjukkan saya cerita tentang 7 orang yang tertidur di dalam goa. Ini pembuktiannya mana tentang cerita ini? Ya, karena kalau di dalam iman Kristen Faruk, cerita itu adalah cerita tentang 7 orang tertidur itu, tentang cerita 7 orang dari Efesus. Nih ya, 7 penidur Efesus, itu jelas. Ya, makanya saya tanya sama Faruk Sianipar, tolong tunjukkan saya data dan dalilnya. Jangan kau putar ke kiri, kau putar ke kanan. Kau lagi bengak. Itu. Yang pertama, tolong kau jawab tentang cerita orang yang tertidur di dalam goa itu. 7 orang yang tertidur di dalam goa. Itu sumber itu goanya goa mana? Cerita itu bertujuan untuk apa diceritakan? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad? Kalau kepada Nabi Musa kan ada An-Nahl 51, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah. Itu. Oke, kita ikuti teman-teman. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah ya teman-teman ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di situ menggunakan kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga lah kan. Itu silahkan, itu silahkan.
Tolong jawab pertanyaan saya. Ada, jawab ada. Tidak, jawab tidak. Jujur itu lebih baik. Di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad, Bang Faruk Syarifah? Ya, jawab pakai data, pakai dalil. Jangan pakai asumsi. Silakan. Dijawabnya sendiri teman-teman. Nyimak nggak kalian teman-teman? Dijawabnya sendiri pertanyaannya. Dijawab. Makanya saya bilang sama kau Dinda, ya. Makanya mungkin ya teman-teman Kristen itu udah nggak dukung kau lagi. Sudah ketahuan Ki, ODGJ mu Ki. Maaf Ki. Aku udah jelaskan panjang lebar tadi dalam surah An-Nahl 51 tidak ada narasi di situ dikatakan Allah berfirman langsung kepada Musa. Kenapa? Karena gramatikal bahasa Arabnya ketika di Indonesia pun redaksinya itu tetap menggunakan domir. Domir itu kata ganti dari orang pertama, kedua, ketiga. Di situ pun di dalam surah An-Nahl 51 pun ada domir. Makanya aku tantang kau tadi di 51 tuh di mana ayatnya dikatakan Allah berfirman langsung kepada Musa. Gitu loh. Nih tengok nih. Kalau kau bilang ini Allah yang berfirman langsung kepada Musa, ini terjemahannya aku kasih samamu ya, karena kau kan umat terjemahan. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah. Ini kan pakai domir dia. Nih, penjelasanku kan dibawa dari Allah, dibawa oleh Jibril sampai kepada para nabi. Dan kalau memang Allah yang berfirman, harusnya redaksinya nggak kayak gini, Dinda. Ku berikan lagi analogi nih ya. Jadi teman-teman ya, jadi bagi teman-teman kita apologet Kristen yang memiliki keterbelakangan mental, kita harus menjelaskan itu sejelas-jelas mungkin teman-teman. Karena mereka ini kan memiliki keterbelakangan mental mungkin. Gini ya, Bapak Presiden Prabowo mengutus menterinya untuk menyampaikan pesannya kepada orang Kalimantan. Oke, utusannya ini pergi, sampaikan kepada orang Kalimantan. Udah. Terus oke bertanya, mana dalilnya Bapak Prabowo ngomong langsung kepada orang Kalimantan? Mana dalilnya, Mak? Aku bilang bengak, kau tersinggung. Gak mungkin lah Bapak Prabowo ngomong langsung sama orang Kalimantan, orang dia pakai utusan, yaitu presiden Pak kabinetnya sendiri. Cumananya Pak. Makanya aku bilang, hancurnya kekristenan ini karena teman-teman Kristen termasuk para apologetnya tidak mau belajar dulu. Taunya komentar saja gitu loh. Dan taunya komentar bukan belajar. Kepukul sendiri kalian gitu loh dengan narasi kalian. Dan yang kedua Dinda, dengar cakapku ya. Aku nggak mau menyamakan antara Bible itu dengan Quran, tidak. Nggak ada niat aku mau menyamakan. Aku bertanya cuman, kalau memang Bible itu firman Tuhan, Tuhannya siapa? Siapa Tuhannya gitu loh. Dan Tuhannya ini berfirmannya kepada siapa? Firman itu kan perkataan. Ya kan gitu. Berarti firman Tuhan perkataan Tuhan. Tuhan yang berkata ini siapa? Si Japurut kah? Si Turnip kah? Si Bagultes kah? Udah tinggi udah joget deh. Udah joget deh. Udah nggak dipakainya lagi otaknya itu, udah nggak pakai. Aku nggak ada bilang lagi Bible kau tuh kedebuk jatuh darahnya, nggak ada. Aku tanya, kalaulah memang firman Tuhan, Tuhannya siapa? Tuhan yang berfirman dalam Bible ini berfirman atau berkatanya kepada siapa? Proses dia berkata kepada siapa ini tadi itu seperti apa? Itunya aku tanya. Malah kau jawab, ajarkanlah mereka seperti yang ku ajarkan kepada. Gak nyambung kok Ki, gak nyambung. Abang kau di depan kau ini master Bible Dinda. Gak bisa kau tuh berupaya untuk membodoh-bodohin aku. Kristen yang duduk di kursi jemaat dalam gereja lah yang percaya perkataanmu gitu loh, karena mereka takut ketika frontal bertanya. Waalaikumsalam Pak.
kembali lagi aku bertanya kepadamu Dinda ya, tolong. Aku tanya Tuhan yang berfirman itu siapa? Tuhan yang berkata dalam Bible kau tuh, kalau memang Bible kau itu adalah perkataan Tuhan, siapa Tuhan yang berkata itu gitu loh. Tuhan yang berkata ini berkatanya kepada siapa? Dan proses berkatanya itu seperti apa gitu loh. Kasihlah penjelasan gitu loh. Karena kalau berdasarkan literasi dalam Bible, apa yang tertulis di situ adalah tulisan-tulisan dari kejadian-kejadian orang pada masa lampau yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Oke, Ya, nggak berubah mantap. pertanyaanku ya. Iya, Dari tahun 79 boleh. itu aja pertanyaan. Oke, siap. Oke, siap, silakan. Iya, teman-teman, kubuktikan sama kalian teman-teman ya. Kalau dia bilang tadi Oki ini udah nggak didukung lagi sama teman-teman Kristennya, oh masih banyak dukungan terhadap saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sebentar. Sebentar. Ya, yang kedua, kubuktikan kalau Faruk ini tidak pernah belajar Qur'annya. Oke, tidak ada satu ayat pun di dalam Quran kalau Allah itu berfirman kepada Musa secara langsung. Kutunjukkan kau tidak belajar tentang Quranmu. Makanya jangan terlalu banyak bahas Alkitab, Faruk Sianipar. Ya, jangan terlalu banyak belajar. Jangan terlalu banyak membahas Alkitab. Di dalam Toha, di dalam surat Toha kita mulai dari ayat ke-12. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompamu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Jedor, selamat datang di kebenaran. Ini berbicara langsung kepada Musa enggak? Kutanya. Ini berbicara langsung kepada Musa enggak? Makanya jangan kau koar-koar akan paham Bible, Quranmu aja kau enggak paham. Mendengar panggilan itu, Musa terkejut dan ragu. Lihat tafsirnya. Hah? Makanya sudah kukatakan, percaya sama Faruk ini adalah orang-orang bengak. Ya, tiap hari bahas Alkitab Qur'annya dia ndak paham. Oke, tidak ada ayat di dalam Quran. Oke, kalau Allah kami berfirman berbicara langsung kepada Musa. Itu di dalam Toha 12 sampai 14 itu berbicara lewat siapa itu? Langsung berubah mukanya. Langsung senyum. Ya makanya aku tanya tadi Bang Faruk, di manalah Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad? Ya. Kalau kau ngeles di dalam An-Nahl 51 ketika Allah mau di situ berfirman kepada Musa, kau katakan tidak ada Tuhanmu berbicara langsung kepada Musa. Kau baca Toha 12 sampai 14, Faruk Sianipar. Makanya belajar dulu Qur'anmu, baru kau bahas-bahas Alkitab. Jangan terlalu banyak kau bahas Alkitab sampai Qur'anmu kau nggak ngerti. Langsung berubah wajahnya, langsung itu berbicara langsung gak itu? Tuhanmu berbicara langsung gak itu? Kepada Musa tuh di dalam Toha 12 itu? Aduh, dari tadi pertanyaanmu Bang Oki udah jawab. Terus masalah 7 orang yang tertidur di dalam goa, jangan pura-pura lupa, jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu saya udah jawab dari awal, kau nggak terima, ya kan? Kau paksakan harus sesuai dengan hawa nafsumu. Itu kau jawab dulu. Astaga, maaf ya teman-teman. Aku sebenarnya nggak enak teman-teman. Nanti teman-teman malah marah sama Faruk. Oh ternyata Faruk ini nggak paham Quran. Gitu. Karena Bang Oki harus sampaikan kebenarannya. Itu, ya. Jadi tolong kau jawab dulu Faruk. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Dari tadi pertanyaanmu saya udah jawab. Bahkan saya sudah sebutkan ayat Alkitabnya. Ya, saya sudah jawab semua pertanyaanmu. Kau jawab dulu itu. Itu lokasi goanya yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi itu. Itu lokasi goanya di mana yang diceritakan? Itu lokasi goa mana? Terus tentang cerita 7 orang yang tertidur di dalam goa itu, apa yang mau diceritakan dari ayat itu? Apa yang mau disampaikan?
Tuhan, sungguh kau nekat yang nyata. Tolong kau jawab dulu, itu lokasi goanya di mana? Ya, tentang 7 orang. Oh, langsung searching ChatGPT. Lokasi orang yang tertidur di dalam goa di dalam surat Al-Kahfi itu lokasinya di mana? Ya, kau boleh menang koin, tapi kau debat babak belur. Debatmu babak belur, Faruk. Ya, kupastikan debatmu babak belur. Nggak ada kau jawab pertanyaan saya. Ya, boleh kau menang koin, silahkan kau menang koin ya. Nggak masalah itu. Tolong kau jawab pertanyaan saya. Ya, di mana Allahmu berfirman kepada Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Yang kedua, tolong kau jawab juga pertanyaan saya. Itu goanya goa mana? Yang di dalam surat Al-Kahfi. Terus yang mau diceritakan apa dari ayat itu? Yang mau disampaikan apa dari ayat itu? Itu loh. Silakan. Ya. Ternyata teman-teman, Oki udah jijik, sebut nama Tuhannya udah jijik dia. Berani dia mengatakan, Tuhan yang berkata dalam Bibel kau itu namanya siapa? Si Bagultas kah? Si Jontor kah? Gak ada kau sebutkan namanya gitu loh. Kau bawa lagi dalam surat Toha, Dinda. Nih, kau kasih kau datanya. Surat Toha itu tidak dimulai dari ayat 14, tapi dimulai dari ayat pertama. Ya, apa yang tertulis dalam Toha 14, ya itu mengandung tentang fi'il madi. Sesuatu yang sudah terjadi diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Redaksinya itu sangat jelas. Kenapa di situ tertulis ya di dalam Toha 14 ini yang ditunjukkan ya. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Karena kisah itu sudah melampau, diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Redaksi yang tepat ketika kisah masa lampau itu diceritakan kepada Nabi, seperti itu kisahnya. Gitu loh. Tapi penyampaiannya itu melalui perantara, karena tetap menggunakan domir. Nih, ayat sebelumnya. Kalau Quran kami ditanya, saya bisa menjawab gitu loh. Mu'alaf ini loh, senggol dong. Gak perlu Ustaz ngadepin kau nih, mu'alaf gini loh, senggol dong. Nih. Kalau kau baca dari ayat pertamanya nih Dinda, ini domir semua. Nih, dialah yang maha pengasih. Oke? Kalau memang Allah ngomong langsung, nggak mungkin Allah berkata kepada Musa, dialah Allah yang maha pengasih. Berarti kan pakai orang ketiga, orang kedua kan? Pakai malaikat juga menyampaikannya gitu loh. Nah, lanjut nih, ini domir nih ya. Nih. Terus, Allah tiada Tuhan selain Dia. Nih, di sini menggunakan domir kata ganti nama, ada atas orang ketiga, huwa. Ada domir juga. Lanjut lagi, nih. Ingatlah ketika dia Musa, ini domir lagi nih, gitu loh. Domir lagi disampaikan di sini dalam ceritanya, ketika mendatangi tempat dia Musa, kan cerita ini dan disampaikan Allah. Redaksinya sempurna, sesungguhnya. Nah, pada waktu momen ya Allah memperkenalkan diri kepada Musanya. Nah, redaksinya pas seperti ini. Karena tidak mungkin menggunakan redaksi dan kosakata yang lain. Gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaanku tadi Dinda, kalau kita diskusi jangan berupaya mencari-cari pertanyaan yang tidak ada literasinya dari sumber literasi kita masing-masing. Di mana letak guanya, di mana? Mau cari kayak gitu, gak ada edukasinya itu gitu loh. Kalau begitu model pertanyaannya, aku bisa bertanya juga sama kau nih. Dalam Yeskel 23 nomor 20, ia berahi kepada kawan-kawannya bersundil. Ia yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Aku tanya, siapa yang pemilik zakar kuda? Siapa namanya? Jawab, siapa nama laki-laki pemilik zakar seperti zakar kuda? Seperti keledai, auratnya keledai. Nggak mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ditanyakan. Karena apa? Karena nggak ada korelasinya dengan ajaran Kristen, dengan firman yang disampaikan. Udah melebar kemana-mana kau. Kita belum membahas tentang esensial Dinda. Banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ku bikin di Bible kau pun bisa.
Kalau kau berupaya menghadirkan pertanyaan yang nggak bisa, yang nggak bisa dijawab banyak, gitu loh. Gitu juga dalam kitab Amsal, gitu loh. Ketika diceritakan tentang orang bersundil itu, marilah kita memuaskan birihi, katanya. Boleh aku bertanyakan kepada siapa dia mengajak memuaskan birihi? Berpikirlah kau, Dinda. Teman-teman Kristen, simak, saksikan. Oki sudah jijik sebut nama Tuhannya, dia jijik. Dia jijik. Saya bertanya jelas kepada si Oki. Jika memang Bible itu adalah firman Tuhan, siapa Tuhan yang kau maksud? Gitu loh. Siapa? Kepada siapa Tuhan ini berkata? Seperti apa proses berkatanya Tuhan kepada siapa ini? Kok jijik kali kau sebut nama Tuhanmu? Kocok lah memang kau ditinggalkan orang-orang Kristen kau. Orang belum sembuh juga kau. Ya kan? Ya tolonglah Ki, jangan jijik lah sebut nama Tuhannya Ki. Masa jijik gimana? Nggak berani dia sebut nama Tuhannya, nggak berani dia. Masa kita diskusi sama orang yang jijik sebut nama Tuhannya sih? Oke, silakan. Oke, ya teman-teman, Bang Faruk tadi bilang si Oki jijik menyebut nama Tuhannya. Padahal dari match awal kita udah sebutkan siapa di situ pribadinya, siapa di situ oknumnya. Ya, makanya jangan punya tendensi untuk menghujat sampai kau lupa mendengar narasi orang dari awal. Ajaran itu diajarkan oleh siapa? Tuhan Yesus, Faruk. Ya, kau bilang saya jijik menyebut Tuhan saya. Dari awal saya sudah katakan itu, namanya saya sudah sebutkan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi karena kalian ini memang boleh berbohong, jadi orang ngomong dari awal pun kau bilang nggak ada ngomong. Ya, orang udah ngomong dari awal pun kau bilang nggak ada ngomong. Inilah kelakuannya, ya teman-temannya. Terus dia katakan teman-teman, ya dia katakan tadi, makanya saya katakan teman-teman, karena niatnya udah jelek, jadi segala sesuatunya mau dipelintir sama si Faruk. Bukan cuma Alkitab yang dipelintir, kitabnya sendiri mau dipelintirnya. Ya, Faruk, yang saya tanyakan di awal tadi sama Faruk Sianipar, pelan-pelan nih. Saya jelaskan pelan-pelan. Di mana Allahmu berfirman secara langsung kepada Nabi Muhammad, Faruk. Aku ngomong gitu tuh. Terus Faruk jawab teman-teman, tidak ada Oki, tapi ada Faruk. Allahmu berbicara langsung kepada Musa. Di mana datanya Oki? Tidak ada di dalam Quran. Tuhan saya berbicara langsung kepada Musa. Faruk, walaupun itu fi'il madi, walaupun itu diceritakan kembali, tapi poinnya saya tanya dengan Faruk Sianipar, ada nggak Allah mau berbicara langsung kepada Musa? Itu yang mau kita bahas. Poinnya itu ada nggak Allah mau berfirman langsung kepada Musa? Malah kau lari ke fi'il madi. Oki, itu fi'il madi. Oki, itu diceritakan kembali. Oki. Makanya Oki lihat, itu kan kalau kita lihat di dalam surat Toha itu selalu menggunakan domir. Oki, itu selalu pakai domir. Oki, memanglah kau berat ya teman-teman. Sesungguhnya aku di sini kan merujuk kepada siapa? Orang pertama tuh. Aku di sini kan merujuk kepada orang pertama. Kalau kau mau baca dari awal, jangan kau lupakan juga dari Toha 12-nya. Jangan kau nggak baca Toha 12 sampai 14-nya, Faruk. Aduh ya teman-teman ya. Sungguh kau nekat yang nyata. Oki, tidak penting Oki berbicara Oki. Itu goanya ada di mana Oki? Ya, karena tidak penting itu untuk dipertanyakan Oki. Karena tidak ada. Sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Ini kan peristiwa tempat, Faruk ya. Ini menyebut nama tempat, ya. Sesuatu yang menyebut nama tempat itu pasti ada tempatnya, toh. Goa itu kan sebuah tempat, pasti ada tempatnya. Kalau bicara tentang zakar,
kau sama-samakan, itu kau lagi bengak. Saya berbicara tentang tempat, tentang lokasi, goa. Kau sama-samakan dengan zakar, itulah kebengaanmu. Malah kau sama-samakan dengan zakar. Itu kalau mau main begitu banyak. Sesuatu yang dikatakan goa itu adalah tempat, lokasi. Itu pasti ada namanya toh. Tidak mungkin tidak ada namanya. Malah disama-samakannya dengan zakar, teman-teman. Memang fix ya teman-teman ya. Faruk Nipar lagi bengak. Orang nanya lokasi disama-samakannya dengan zakar. Astaga naga. Saya sudah sebutkan ya teman-teman ya. Siapa yang mengajar itu teman-teman? Tuhan Yesus. Dari awal saya sudah sebutkan. Masa saya ulang-ulangnya lagi, nanti dibilangnya kita jijik lagi. Memang sungguh nekat yang nyata. Tolonglah jawab Bang Baruk. Udah mau jam 3 ini. Tolong dijawab. Ya, ada atau tidak Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad seperti Tuhan mau berbicara kepada Musa secara langsung? Ada atau enggak ada datanya? Jawab aja. Kalau ada, jawab ada. Kalau tidak, jawab tidak. Itu. Terus tentang cerita 7 orang yang tertidur di goa, itu maksudnya itu diceritakan untuk apa? Tujuannya untuk apa ayat itu diceritakan? Itu loh, lokasinya di mana? Aduh, sungguh berat. Oke teman-teman, karena udah jam 3, yang mulai duluan tadi siapa? Kau. Aku yang mulai duluan, berarti Bang Faruk 10 menit, aku 5 menit. Oke. Ya teman-teman ya, tap layarnya teman-teman ya. Ya, tap layarnya teman-teman. Ya. Dinda, ya. Di dalam surat Toha, kalau kau baca dari ayat 1 sampai selanjutnya, jangan kau paksakan itu seakan-akan langsung, tidak ada narasinya. Kalau ada ayatnya di mana Allah itu berfirman, Allah berbicara langsung kepada Musa, nggak ada kan? Makanya saya bilang keterpuruknya Kristen ini, makanya banyak orang-orang yang sudah menjadi mu'alaf karena para apologet kapasitasnya kayak gini. Tahunya mengomentari tapi tidak punya disiplin ilmu. Dia nggak punya disiplin ilmu, ngomentari aja. Aku sudah jelaskan dari mulai ayat yang pertama gitu loh. Di situ menggunakan orang ketiga, ada domir juga di situ. Lalu di dalam ayat ke-14-nya itu tadi, memang redaksi yang tepat seperti itu. Tapi ketika kita membacakan di situ, berarti bukan berarti langsung Allah datang menunjukkan aku Allah, nggak gitu. Tapi bentuknya itu karena cerita pada masa lampau yang sudah terjadi, perbuatan sudah terjadi pada masa lampau diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Redaksinya seperti itu. Tapi gimana kau mau menjelaskannya? Orang kau pun bengak. Ya. Terus ya, yang kedua, Ki, dengarkan abangnya Dinda. Aku nggak tanya Bible itu ajaran siapa, enggak. Tema kita kan firman Tuhan. Kan firman kan, perkataan Tuhan kan. Al-Quran versus Bible, unyu-unyu, yang mana ini perkataan Tuhan kan gitu kan. Tema kita bukan Al-Quran versus Bible yang mana ajaran Yesus, nggak gitu. Aku nggak tanya ajaran. Kalau memang Bible kau itu perkataan Tuhan, Tuhannya siapa? Kenapa kau nggak berani mengatakan dari awal match tadi? Bible itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Kenapa nggak berani kau mengatakan begitu? Kenapa kau bahas begitu? Ini dengar Dinda ya. Ya. Ini dengar Dinda. Nih, kalau model pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi nih. Aku pun punya data gitu loh. Nih. Di mana posisi guanya? Aku bisa juga bertanya kayak gitu. Matius 26 nomor 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Si Anu ini siapa namanya? Siapa nama si Anu? Sama dengan Yeskiel tadi. Aku tanya tempatnya. Di mana itu laki-laki yang punya zakar seperti zakar kuda? Di mana tempatnya? Tapi itu bukan pertanyaan dari orang yang cerdas. Enggak. Karena berupaya mengada-adakan sesuatu, mempertanyakan sesuatu dari literasi yang tidak pernah diberitakan. Itu orang bengak. Nah, karena gini Dinda, kalau kau katakan Bible itu adalah firman Tuhan, ini kutunjukkan lagi Bible nih sama kau nih. Matius 1 nomor 18 sampai 19 nih.
Sampai 24 aja lah biar agak panjang nih. Aku kasih kau datanya ini. Nih. Kalau firman Tuhan, ya, ini berarti kan perkataan Tuhan ini kan, kita Matius ini kan, Tuhan kok bercerita ke siapa ini? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kalau memang Tuhan yang kau maksud itu adalah Yesus, Yesus yang mana yang dimaksud oleh Yesus? Ketepak! Kena lagi ginjal kau. Kalau ya Tuhan yang kau maksud yang berkata adalah Yesus, Yesus yang mana yang dimaksud oleh Yesus yang berkata di dalam diri Yesus? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Yesus berbicara tentang Yesus ya. Berarti udah ada lebih dari satu Yesus. Pada waktu Maria, ibunya, nah ibu Yesus yang mana lagi nih? Ibu Yesus yang mana lagi? Bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maria yang mana lagi nih yang mengandung dari Roh Kudus? Maria yang mana lagi? Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya, berapa suami Maria? Berapa? Lebih dari satu gitu. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud, ya teman-teman ya, oke bilang firman Tuhan, Tuhannya adalah Yesus ya, ingat. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan Tuhan yang mana lagi? Kalau Yesus itu Tuhan Yesus bercerita tentang Tuhan yang punya malaikat. Dari uji redaksi aja gabrul kitab kau Dinda kalau kau katakan firman Tuhan. Karena aku tahu gabrulnya, aku nggak mau jadi Kristen lagi, nggak mau jadi Kristen. Karena aku punya akal, aku nggak mau dikatakan nggak punya akal ketika aku jadi Kristen. Lanjut, teman-teman perhatikan ya firman Tuhan dalam Bibelnya si Ogi ya, perhatikan. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, ingat ya, kata Oki ini firman Tuhan teman-teman ya, dan Tuhan itu adalah Yesus. Ingat, ini perkataan Tuhan dan Tuhan yang dimaksud oleh Oki adalah Yesus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan mana lagi Ki? Ya Allah. Silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan dimatikan akalnya. Kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mana lagi? Dia akan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah engkau namakan dia Yesus. Yesus yang mana lagi nih? Kalau memang ini firman Tuhan dan Tuhan itu adalah Yesus, harusnya redaksinya gini Dinda. Ya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan itu adalah aku. Kalau memang Yesus yang berkata di sini adalah Yesus Tuhan, yang adalah aku. Tapi di sini kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau namai dia Yesus. Yesus yang mana lagi yang dimaksud oleh Yesus Tuhan? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu sudah terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Tuhan mana lagi? Kalau ini adalah perkataan Tuhan, Tuhan berkata begini teman-teman ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Tuhan berbicara tentang firman Tuhan yang lainnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Immanuel mana lagi? Nah, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau memang firman Tuhan ini Ki, harusnya redaksinya yang berarti aku menyertai dia. Aku menyertai kalian, kan gitu redaksinya. Kalau memang Tuhan langsung, ini Allah menyertai kita. Allah yang mana lagi? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti itu yang diperintahkan malaikat Tuhan. Tuhan mana lagi?
lebih luar biasa lagi, Gabrul lebih luar biasanya lagi. Matius dapat dari mana ini firman Tuhan, dapat dari mana? Kenapa bisa pula firman Tuhan dituliskan oleh Matius? Sementara dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, Tuhan yang ngutus aku, rupanya tidak bisa kau dengar, suaranya tidak bisa kau dengar. Ternyata Matius bisa mendengar suara Tuhan yang berfirman terhadap Tuhan yang lain, ditulisnya dalam kitab Matius. Makanya saya bilang, ketika Kristen diskusi tentang perbandingan Al-Quran dan Bible kepada Babang Faruk, babak belur Kristennya, babak belur. Faruk nih lo, senggol dong. Mikir Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapa yang ngutus dia, Tuhan yang ngutus dia, rupanya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Ternyata Matius bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar perkataan Tuhan yang dituliskannya dalam kitab Matius 1. Makanya kata pendeta jangan pakai akal. Kalau kau pakai akal, waras kau kayak si Faruk katanya. Oke, jadi begitu teman-teman ya, buat teman-teman Kristen, ini hanya diskusi, gunakanlah akal kalian. Apa yang Bang Faruk sampaikan itu adalah pukulan terhadap akal kalian, logika kalian, supaya kalian menggunakan logika kalian. Tidak ada satu narasi pun di dalam Bible, kalau kalian bacakan Bible kalian, tidak ada satu narasi pun dalam Bible menganjurkan kalian untuk hidup jadi Kristen, mati jadi Kristen. Bahkan Bapak Yesus maupun Paulus tidak pernah menganjurkan kalian untuk jadi Kristen. Saya tidak temukan satu narasi pun di dalam Bible, mau Bapak maupun Yesus dan Paulus berkata, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Kristen. Gak ada. Bertakwalah kau kepada Tuhan dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Gak ada. Kita tidak pernah menasihati dan menarasikan kalian untuk jadi Kristen. Ya, stoplah dari mimpi dan angan-angan kalian. Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Kubantah semua. Jangan marah lah. Jangan mulai ganggu, mulai kan? Kayak anak kecil kan? Oke. Jangan marah lah. Enggak lah, siapa marah? Santai aja. Oke. Ya senyum dulu. Mulai kan kebiasaan. Inilah yang bikin saya malas diskusi. Silakan Bang Faruk. Aku nggak marah Bang Faruk bilang. Nggak usah begitulah, ayolah, jangan kayak anak ya, kecil lah. Aku minta maaf ya, aku ya, udah okay, lah. Kalau marah aku minta maaf ya. Siap. Kalau kemarah aku minta maaf ya. Oke, siap. Ya. Oke, silakan. Jangan emosi ya, tenang aja, tenang. Oke, siap. Tenang. Oke, teman-teman. Faruk tadi bawa-bawa tentang uji redaksi. Uji redaksi adalah istilah yang merujuk pada proses pemeriksaan peninjauan atau pengujian. Tujuan, proses, pelaku meliputi penyuntingan, pengecekan atau fakta dan pengujian kualitas naskah. Pertanyaan saya Bang Faruk, kalau kau bilang tadi masalah uji-uji redaksi, untuk pembuktian kebenaran cerita surat Al-Kahfi, itu goanya di mana? Uji redaksinya. Goanya di mana? Jangan muncungmu besar, tapi kau tidak bisa membuktikan. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hira melalui malaikat Jibril, siapa saksinya? Makanya aku katakan teman-teman, berdiskusi dengan mereka ini teman-teman, lebih besar muncungnya bawa-bawa uji redaksi. Kalau itu dibalikan sampai kiamat tunggu 1 hari teman-teman, enggak bisa dibuktikan. Cerita An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Ayo kita berbicara tentang uji redaksinya. Isa itu hidupnya di abad keberapa? Ya. Terus peristiwa itu terjadinya di mana? Ada nggak orang-orang Yahudi yang melihat peristiwa itu? Sampai kiamat nunggu 1 hari, enggak akan kau dapatkan. Makanya aku bilang teman-teman, memang diskusi sama IQ yang ya kualitasnya di bawah 78 ini memang berat. Ya. Terus dia ngomong firman Tuhan. Sebentar, kita jawab ya teman-teman. Kita semua jawab pakai data. Oke, kita sama-sama harus sepakat dulu. Firman Tuhan adalah perkataan atau perintah atau pernyataan kehendak Allah yang disampaikan kepada manusia. Ya, ini firman Tuhan. Mari kita tunjukkan perkataan atau perintah. Ya, Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Apa perintah Tuhan Yesus di sini teman-teman?
Apa perintah Tuhan Yesus di sini? Bang Oki tunjukkan data dan dalilnya ya. Apa perintah Tuhan Yesus di sini? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jedor, selamat datang di kebenaran. Makanya saya katakan, jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan, ya. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berisi perintah, yang berisi ajaran, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu teman-teman. Ya, jadi jelas data dan dalilnya, bukan kayak Paruk. Oke. Alkitab itu kalau kita uji redaksi gabrul. Memang cerita surat Al-Kahfi itu kalau diuji redaksi bisa kau tunjukkan datanya. Peristiwanya di mana, di goa mana, bisa dari awal match sampai detik ini enggak kau jawab. Bisa. Orang nanya lokasi goanya di mana, uji redaksinya gimana? Lari ke buah jakar. Karena apa? Memang isi kepalanya cuman selangkangan. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jelas teman-teman, kalau Alkitab itu adalah perintah atau ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan dituliskan oleh murid-murid Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kita boleh mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kalau kita mau selamat, kita percaya Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan percaya dengan tulisan-tulisan nabi-nabi dan guru palsu. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, nabi palsu hidup berdasarkan hawa nafsunya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, nabi palsu memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol adalah cerita-cerita yang kalau ditanya bukti dan sejarahnya tidak dapat dibuktikan. Jadi seperti itu ya guys ya. Ya, kau kalau mau bicara uji redaksi Faruk, 5 menit udah babak belur. Jangan kau bawa-bawa uji redaksi. Dari tadi kutanya lokasinya di mana, cerita tentang 7 orang yang tertidur di dalam goa, enggak kau jawab, malah kau lari ke buah zakar. Ya, itu ya teman-temannya. Jadi jelas teman-teman perbedaan kualitas kita ketika berdiskusi dengan rombongan-rombongan orang ini ya guys ya. Oke, Bang Faruk Sianipar, terima kasih banyak untuk diskusinya. Teman-teman, ujung. Apa sih ujung-ujung ini? Makasih banyak, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Nanti kita atur tema-tema selanjutnya Bang Faruk ya. Sabar ya, Dinda ya, sabar ya. Oke, selamat malam, selamat sore. Apapun jawaban dia, kena dia bang. Kan pertanyaan kita itu bukan antara Quran dan Bible itu pengajaran siapa enggak, perkataan siapa. Bahkan ketika dia buka ya definisi kata firman Tuhan di situ, kena tampol dia jadinya. Kena tampol. Itulah uji redaksinya kita baca ini gitu loh. Kalau memang itu perkataan Tuhan, Tuhan mana lagi yang dimaksud oleh Tuhan? Tuhan mana lagi? Kalau Quran ini jujur dia bang. Itulah makanya perlu keilmuan nahsoro, balagho untuk memahaminya. Karena apa? Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Kenapa bisa begitu? Ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Karena wahyu disampaikan itu melalui perantara. Teman-teman gini aja lah, menganalogikan itu sederhana teman-teman ya. Ya, kalian tuliskan surat. Di mana surat ini kalian titipkan kepada orang. Isinya itu pasti bakal kayak gitu loh. Isinya bakal kayak gitu. Enggak, kenapa gini saya akan sampaikan ujungnya teman-teman. Jangan sampai menang DPK-nya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman Oten ini, kalian itu lebih banyak mengomentari daripada belajar. Saran saya kalian belajar aja lah. Aku sangat merindukan ada teman-teman Kristen ini memahami gramatikal bahasa Arab. Enak kita kajinya loh. Enak loh. Kalau kita lomba-lomba kritis, aku lebih kritis loh di depan guruku loh. Di depan guruku aku lebih kritis loh, kritis sekali aku. Tapi kekritisan aku terus guruku senang. Berarti aku pakai akalku, kritis loh. Tapi semakin aku kritis, aku semakin mendapatkan ilmu, gitu loh. Kritis aku. Sebelum aku jadi di awal keislamanku sampai aku detik ini, aku kalau ketemu sama guruku kritis. Ku tanyakan langsung gitu loh.
Saya berhak, tapi kritisku itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan apa, berdasarkan kelongoranku sendiri, enggak. Gitu. Tapi satu hal yang sangat disayangkan ya, Oki nggak berani mengatakan Tuhannya, gitu. Ya, Tuhannya. Barakallahu fikum Pak Momar ya, Bang Halo. Asti, yang lain. Iya, fans Islam Kristen fans. Ya, Kristen dong. Iya, silakan on cam Itu Dinda turut- kalau mau bertanya ke Bang Faruknya. Turut berduka cita siapa yang meninggal kah? Loh, tapi kamu Kristen. Enggak, maksudnya ini kan judul kamu ini. Nah, makanya saya bertanya sama Anda, itu siapa yang meninggal? Semalam kamu memperingati hari apa? Enggak, saya tanya kamu, ini kan judul kamu. Bilang turut berduka cita, siapa yang meninggal? Iya. Semalam kalian memperingati apa semalam? Semalam mana? Semalam tanggal merah. Iya, tanggal makanya 3. jelaskan aja siapa itu yang Anda kirimkan turut berduka cita gitu. Jelaskan Iya. aja, enggak usah bertele-tele. Kemarin kalian nggak ngerayakan tentang kematian Tuhan kalian, enggak? Nah, terus di dalam kitabmu, di dalam kitabmu Dalam kan tidak meninggal. Loh, yang bilang Isa siapa? Kan Yesus saya bilang. Yang mana kau percaya? Kitabmu atau kitabnya orang lain? Nah, gini loh. Kamu yang harusnya saya Di situ kau terjebak. Makanya jangan suka Kamu percaya enggak? jangan suka Kamu percaya enggak bahas-bahas sama Bibelmu? kitabnya Kamu percaya enggak? orang. Jangan suka Kau curhat. bahas-bahas kitabnya Gini. orang. Kan di dalam kitabmu kan Tidak. bilang tidak meninggal. Iya. Nah, kenapa kau bilang turut Dalam berduka kitabmu cita? dikatakan meninggal enggak? Yang mana kau percaya, kitabmu atau kitabnya orang? Dalam kitabku aku percaya, dalam kitabmu kau percaya enggak meninggal? Oh iya tuh jelas, aku percaya. Nah, berarti kau rayakan Nah, enggak? kenapa Kau kau ingati, tidak- kau ingati enggak hari Kenapa kau kematiannya? tidak menggunakan kitabmu? Loh, Loh, enggak gini Dinda ya, pelan-pelan dengar ya. Kalau aku gunakan kitabku, kau nggak percaya pada kitabku. oh Maka jelas. literasi yang Kan literasi. kitabmu kan pembohong. Dengar dulu, Kitabmu dengar dulu. pembohong. Literasi yang kuambil berdasarkan kitab yang kau percaya, yaitu Bibelmu, kan gitu. Betul. Tapi sebenarnya berita tentang kematian dari Yesus anak Maria itu tidak ada dalam Bibelmu. Benar Quranku. Berita tentang kematian Yesus anak Maria di atas kayu salib itu tidak tertulis di dalam Bibel. Kalau Buktinya memang saya pemerintah, kau dengar, pemerintah Republik Indonesia membuat tanggal merah hari Jumat Agung. Artinya apa? Pemerintah Meninggal Tuhan. membenarkan adanya Tuhan meninggal. Yesus mati. Begitu, beda dengan kitabmu. Ya, Siapa yang Ya, siapa Yesus yang Tuhanmu membenarkan? kan? Yesus Tuhanmu kan? Siapa yang membenarkan kitabmu? Iya, Yesus Tuhanmu kan? Betul nggak? Ya jelas kan dibenarkan oleh negara. Negara membuat tanggal Yang merah iya begitu. tahu dibenarkan oleh negara. Yang dibenarkan Makanya oleh negara itu adalah kitabmu itu kematian hanya Tuhanmu, kitab kan? pembohong begitu. Loh kok jadi gitu? Ya Jadi saya gini, kitab loh, kami Dinda, kan Dinda benar. fans. Dengar dulu Dinda fans ya. Saya cuma berupaya menunjukkan empati saya kepada kalian. Pemerintah saja menghargai Tuhan kalian kitab kami, meninggal. menghargai Saya kitab menghargai kami dan karena saya membenarkan. ucapkan turut berduka cita loh. Ya Saya turut berduka cita. Kok marah kau? berarti kau akui, Turut berduka cita. Hah? kau akui bahwa Yesus itu Iya, mati di kayu Tuhan salib. yang meninggal. Sosok yang mati di kayu salib yang kau tuhankan kan? Artinya kan kau akui kan? Loh, kalau yang kau tuhankan Enggak, saya yang tanya mati dulu, di kayu salib, berarti kau akui tidak? pengakuan apa ini? Ya, Anak bahwa Maria benar-benar memang Yesus mati di kayu salib begitu. Yesus yang Jumat. mana yang meninggal di kayu salib? Yesus yang mana? Loh, itu kan Banyak Yesus dalam Bibelmu. pemerintah saja mengakui begitu. Apakah kau hanya apa? Ya udah kalau pemerintah sudah Nah, mengakui ngapain begitu. kau nangis di Kok sini? tidak ada apa-apanya kalau pemerintah saja mengakui itu bahwa tanggal udah, berarti merah kan kau hari rayakan Jumat kan, Tuhan Agung meninggal itu kan? adalah hari kematian Yesus Kristus. Itu pemerintah Ya sih loh. sudah turut berduka citaku. Makanya pemerintah kasih tanggal merah. Aduh. Iya, kan benar-benar meninggal kan. Nah, Ya sekarang- sudah aku turut berduka cita ya. Nah, Atas sekarang- meninggalnya Tuhannya. Nah, sekarang saya balik bertanya, di mana pengakuan negara terhadap kitabmu bahwa itu tidak meninggal? Di mana?
Loh, Buktinya. Negara membenarkan rupanya meninggal Yesus anak Maria. Enggak, artinya di mana pengakuan negara terhadap kitabmu bahwa Yesus tidak mati? Di mana? Loh, kami tidak butuh pengakuan negara. Itu berarti kan negara, berarti kitab kami benar karena negara mengakui bahwa itu memang betul. Yang diakui negara siapa yang meninggal? Itu kan Jumat Agung, Yesus Iya, Kristus, yang- kematian Yesus Kristus. Kapan Yesus memperkenalkan Tidak perlu Jumat kok, Agung? tidak perlu kok bertanya lagi. Yang jelas bahwa Jumat Agung itu adalah kematian Yesus Kristus. Yesus siapa? Nah, oh, tidak perlu kok Anda tahu itu. Yang penting Yesus Kristus mati. Itu kan bukan keimananmu. Nah, sementara kau tidak ada Makanya pengakuan saya bilang, negara Dengar dulu, dengar Rida. Benar, kalian merayakan terhadap kematian kitabmu. Yesus. Di mana negara apa Tapi yang Yesus- mengakui bahwa dengar dulu abangnya, dengar dulu. Tidak Yesus ada. yang kalian rayakan kematiannya itu bukan Yesus anak Maria. Karena yang berdasarkan benar. ideasi Bible, kalian tidak pernah menuhankan Yesus Kitab anak Maria. kami yang benar. Karena Yesus anaknya Maria Negara itu pun diselamatkan. Kau baca suatu dalam sejarah. Matius 23 nomor 39. Dalam Matius Negara saja 23 mengaku- nomor 39, Yesus Negara berkata saja sesaat mengaku sebelum dia diselamatkan. bahwa hari Dengar Jumat dulu. Agung. Dengar Iya, dulu, Yesus Kristus. Dalam Matius 23 nomor 39 Yesus berkata, mulai sekarang kalian tidak akan atau engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia di dalam nama Tuhan. Lalu dalam Lukas 22 nomor 69 Yesus berkata lagi, Yesus KW ini berkata lagi, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Sementara Yesus anaknya Maria tidak pernah berkata, aku akan meninggal di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nggak ada. Yang menginginkan kematian Yesus, mengharapkan kematian Yesus berdasarkan literasi Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 adalah si Bilis. Yang menginginkan kecelakaan bagi diri Yesus, kebinasaan bagi diri Yesus adalah si Bilis. Literasinya di mana? Dalam Lukas 4 dan juga Matius 5. Di mana di situ si Bilis mencoba Yesus agar dia menjatuhkan dirinya dari atas hubungan bait Allah. Menjatuhkan dirinya, dia bundir jatuh ke bawah biar meninggal. Itu keinginan si Bilis. Lalu keinginan si Bilis itu dibenarkan oleh Oten di zaman sekarang. Dibenarkan oleh Oten di zaman sekarang. Maka kata Yesus dalam Yohanes 8, si Bilislah yang jadi Tuhanmu. Karena yang kau inginkan adalah keinginan si Bilis. Apa itu keinginan si Bilis? Membunuhku. Dan memang si Bilis adalah pembunuh manusia sejak dahulu. Begitu. Sadarlah kalian, dimulai dari Abraham, ya, Abraham, Ishak, Yakub, gitu loh. Daud sampai dengan Musa dan yang lain-lainnya tak pernah menubuatkan Tuhan akan meninggal di atas kayu salib. Tak pernah menubuatkan gitu loh, Tuhan akan dilahirkan lalu meninggal. Tuhan meninggal di atas kayu itu bukan nubuatan para nabi, bukan gitu loh. Bukan nubuatan para nabi. Tapi dari siapa itu? Naiklah kalian biar kita bahas. Iya, kita lumayan kan dapat libur sehari. Oke teman-teman ya, kita rungkatkan dulu lah. Di sini dia mau masuk asar teman-teman ya. Sebelum merungkat aku iklan dulu lah teman-teman ya. Mana tahu ada rezeki Bang Faruk di sini teman-teman ya. Karena Bang Faruk butuh bantuan sebenarnya dari teman-teman sekalian untuk membiayai ponpesnya Bang Faruk dan juga TPA-nya Bang Faruk perihal ya untuk kebutuhan para santri ya atau para mu'alaf yang belajar di ponpesnya Bang Faruk, dari kebutuhan makan mereka, minum mereka, dan juga guru bapak dan juga honor dari guru ustadz ya yang membimbing mereka teman-teman, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saya di sini tidak mengharapkan belas kasihan kepada kalian, karena sejatinya yang butuhkan ini bukan saya tapi kita semua ya. Yang butuh ini semua bukan saya tapi kalian semua, kita semua yang butuhkan di sini. Kita karena apa? Karena kita butuh amal jariah.
Kita membutuhkan amal jariah. Bagi teman-teman yang mau membantu Bang Faruk ya untuk bayar honor para guru di TPA dan juga ponpesnya Bang Faruk, ya rumah tafisnya Bang Faruk, ya silakan teman-teman. Bang Faruk di sini jual parfum teman-teman ya, seharga 120.000 per rupiah per botol. Ongkir dibayar di tempat. Parfum kita ini parfum premium, baik dari kemasan, botol maupun kualitasnya teman-teman. Saya sendiri masih menggunakan parfum ini teman-teman. Ketika saya gunakan parfum ini, saya tidak mau gunakan parfum yang lain. Akhirnya jualan ya. Dinda Princess, kami jualan. Kami tidak mengemis. Saya tidak seperti Edis yang mengemis supaya dibelikan rumah apologet. Saya tidak seperti Oki yang mengemis supaya dibayarkan rumah kontrakannya. Dan saya juga tidak mengemis seperti RK yang supaya dibelikan rumah dan juga mobilnya. Apa yang saya lakukan di sini bukan untuk saya tapi untuk umat teman-teman. Ya, tapi untuk umat. Tapi ya kembali teman-teman ya, saya hanya berjuang semampunya saya. Sebenarnya jika cari aman, saya bisa cari aman seperti teman-teman yang lainnya. Apa cari amannya Faruk? Aku gak usah jualan. Nah, tinggalkan jualan. Aku fokus saja live untuk kebutuhanku sendiri. Gitu loh. Teman-teman give aku untuk aku pribadi, teman-teman transfer aku untuk aku pribadi, bisa saja teman-teman. Tapi jiwa ini terpanggil. Jiwa ini terpanggil gitu loh. Saya ingin gitu teman-teman berjuang di jalan Allah ini seluas-luas mungkin perjuangan. Jika mampu ya kita lakukan, jika tidak mampu kita hentikan. Begitu teman-teman ya.